Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Abim TV rahimakumullah. Dalam nuansa Ramadan ini tentunya banyak berbagai kebaikan yang patut dan harus kita ambil bersama. Karena Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai sumber kebaikan bagi umat Islam, bahkan sumber kebaikan bagi seluruh umat manusia itu sendiri. Sahabat Abim TV rahimakumullah, dalam kesempatan silaturahim ini kami ingin mengangkat satu hikmah, salah satu hikmah yang ada dalam bulan suci Ramadan, yakni Ramadan sebagai bulan persatuan. Kita disadari ataupun tidak, Ramadan menyadarkan dan menggiring kepada kita selaku umat Islam bahwa kita harus bersatu. Kita harus mempererat silaturahim. Kita harus mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Karena dengan Ramadan kita disadarkan bahwa kita memiliki program yang sama. Bahwa kita umat Islam memiliki aturan yang sama. Bahkan lebih lanjutnya dengan Ramadan kita tersadarkan, tergiring, terkuatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berpecah belah selama kita memiliki jiwa yang taslim, tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah. Selama program kita ibadah, maka tidak ada alasan, ruang untuk kita berpecah belah. Mengingat apalagi tantangan umat muslim hari ini, umat muslim di akhir zaman yang begitu berat. Sampai dalam sebuah keterangan disebutkan asyadul bala summal amsal, asyadul bala al anbiya summal amsal fa amsal, bahwa kaum beratnya satu ujian dan godaan diterima oleh para nabi dan juga summal amsal fa amsal. Ada yang mengartikan bahwa amsal di sini adalah kaum umat akhir zaman, kita tentunya. Sahabat Abim TV rahimakumullah, begitu berat tantangan umat akhir zaman. Kita selaku mukmin muslim yang memiliki amanah agama, tanggung jawab dinul Islam, tentunya memiliki tantangan yang tidak sederhana. Sehingga kalaulah berpecah belah, maka seolah kita sedang menghancurkan diri sendiri, menghancurkan agama kita sendiri. Maka dengan Ramadan sekali lagi mudah-mudahan bisa justru memperkuat persatuan kita selaku umat Islam. Karena kita disatukan oleh Allah, disatukan oleh agama Allah, disatukan oleh aturan dan program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abim TV rahimakumullah, besar tentunya tanggung jawab menjadi seorang mukmin dan muslim. Tidak sederhana. Seorang mukmin muslim tidak cukup individualisme, merasa cukup dengan ritual ibadah. Tidak. Seorang mukmin muslim tentunya memiliki tanggung jawab sosial, bahkan memiliki tanggung jawab dunia. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 61 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'marukum fiha, bahwa bumi ini diwariskan, bumi ini dititipkan, diamanahkan kepada manusia untuk dimakmurkan. Bagaimana umat muslim memakmurkan dunia? Bukan hanya dengan mengisi dengan poya-poya, tapi bagaimana dunia ini menjadi wadah dan tempat untuk berlakunya agama Allah. Berjalan makmurnya dunia ini dengan bagaimana umat muslim menjadikan dunia sebagai tempat rukun dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya besar tanggung jawab kita selaku mukmin dan muslim. Kalaulah kita berpecah belah, maka tentu akan lemah. Tanggung jawab yang besar yang pasti Allah akan tanyakan nanti di akhirat, tentunya akan sulit kita pertanggungjawabkan kalau kondisinya kita berpecah belah. Sahabat Habib TV rahimakumullah, maka amat keliru kalau kita selaku mukmin dan muslim tidak memiliki itikad, tidak memiliki agenda untuk bersatu. Siapa orang yang tidak memiliki agenda untuk bersatu? Yakni orang yang tidak silaturahim, orang yang tidak menyambung silaturahim dengan muslim yang lainnya, orang yang memutus dakwah. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itulah orang yang tidak memiliki agenda mempersatukan ukhuwah Islamiyah. Orang yang membatasi diri, orang yang membaktis, membatasi, menutup ruang-ruang
Watawasau bil haq, watawasau bis sabri. Padahal sekali lagi kita harus sadar bahwa kita berada dalam rahim yang sama, yakni rahim dinul Islam, rahim syariah Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan umat muslim untuk membatasi watawasau bil haq, watawasau bis sabri, atau membatasi silaturahim itu sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, dalam surat Hud surat 11 ayat 118 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya begitu mudah Allah mempersatukan ummatan wahidah, menjadikan kalian, menjadikan kita menjadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi manusia senantiasa berada dalam perdebatan, dalam persengketaan dan perbedaan, membesar-besarkan pendapat lain sebagainya. Padahal rujukannya sudah jelas, yakni Quran dan Sunnah Rasul. Ketika berbeda pendapat, kembalikan kepada Quran. Sebagaimana surat An-Nisa menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum min syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Ketika ada perbedaan dalam satu urusan, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti kembalikan kepada Quran sebagai sumber hukumnya. Maka persatuan ini jelas akan terjadi dan terwujud dalam umat Islam. Ukhuwah Islamiyah akan terwujud secara nyata ketika mental, jiwa umat muslim itu sendiri memiliki jiwa taslim, memiliki jiwa ketundukan, siap tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Maka dengan sendirinya umat muslim akan tergiring kepada umat wahidah, kepada umat yang satu. Satu instruksi, satu program, satu aturan, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi perpecahan demi perpecahan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, satu golongan yang akan masuk surga, sedangkan 72-nya akan masuk neraka. Ini konteks umat muslim. Bisa jadi itu terjadi. Faktor utamanya adalah mental umat muslim yang tidak siap diatur oleh Allah, tidak siap terikat dengan program ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah berbagai perpecahan-perpecahan. Karena diawali dengan jiwa yang tidak taslim, yang tidak siap diatur oleh hukum Islam, padahal itu adalah hukum dirinya selaku umat muslim. Hadirin sahabat Habib TV rahimakumullah, selain maka mentauhidkan kepada Allah ini menjadi solusi. Jiwa ketasliman yang mentauhidkan kepada Allah adalah metode solusi pertama bagi kita selaku umat Islam untuk bersatu. Selama kita siap mentauhidkan Allah, baik mentauhidkan Allah sebagai rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah, yakni mengeksiskan Allah dalam kehidupannya, menjadikan hanya Allah yang ada, hanya Allah yang wujud, sedangkan kita tidak ada, maka jelas persatuan ini akan terwujud dengan sendirinya, tergiring menjadi umat yang satu. Berikutnya, metode dan solusi yang kedua untuk kita bisa bersatu adalah bagaimana menjadikan Quran sebagai rujukan. Karena Al-Quran ini sebagai syifa, Al-Quran sebagai hudan, Al-Quran sebagai bayinah, Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas bagi umat muslim, sehingga pijakannya sama karena rujukannya sama. Kalau sudah beda rujukan, maka jelas akan terpecahlah umat muslim tadi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Berpendapat boleh, mau mengambil paham boleh, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka persatuan akan tetap terjaga. Islam bukan berarti membatasi pendapat. Islam bukan membatasi paham-paham. Itu jelas sangat dianjurkan dan dibolehkan oleh umat muslim untuk bagaimana Islam lebih kuat masuk kepada ranah-ranah kehidupan kita. Tapi kemudian tetap harus berpijak kepada rujukan yang pertama, yakni Al-Quran, supaya tetap menjalin kesatuan muslim itu sendiri. Karena kesatuan yang pertama yang harus diprioritaskan bukan hanya asal kumpul, bukan hanya asal akrab, tapi tidak jelas aturan dan tujuannya. Tapi persatuan yang
diagendakan oleh Muslim adalah berkumpulnya orang yang satu visi, satu misi, berkumpulnya manusia yang satu ideologi, dalam arti satu pijakan, satu rujukan, yakni bertujuan kepada Allah dan berpijak kepada Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk mengeksiskan Allah sebagai rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, dan berpijak kepada Al-Qur'an sebagai sumber kehidupannya. Itulah demikian daripada solusi-solusi yang bisa kita ambil yang khususnya dalam nuansa Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan Ramadan jiwa kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang satu, yang memiliki tanggung jawab yang sama, tujuan yang sama, bahkan Allahnya pun sama. Mudah-mudahan kita ditundukkan, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati yang akan memecah belah kita di dunia maupun akhirat. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.